everyone, perkenalkan nama saya Agatha Nicole Permesti, NIM A3202100188. Di sini saya akan membacakan motif-motif wisata. Yang pertama, wisata bahari atau biasa disebut wisata maritim atau tirta. Jadi, wisata bahari ini adalah wisata yang berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti di pantai, danau, atau teluk. Kegiatan yang biasa dilakukan pada wisata ini adalah memancing, berselancar, snorkeling, dan sejenisnya. Potensi wisata bahari di Indonesia sangat banyak sekali, antara lain terdapat di Kepulauan Seribu, Pulau Bali, Danau Toba, Raja Ampat, dan kepulauan lainnya. Potensi wisata bahari tidak hanya dimiliki di Indonesia. Negara maritim lainnya juga memilikinya, seperti Fiji, Hawaii, dan Tahiti. Kemudian yang kedua, wisata budaya di Indonesia. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan karena keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat baru yang mengandung budaya. Wisata ini akan mempunyai manfaat dan tujuan seperti melestarikan alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, mengukuh jati diri, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Wisata berbudaya juga dapat memperkenalkan kebudayaan kita ke kancah internasional. Kemudian yang ketiga ada wisata pertanian. Merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, seperti melihat pembibitan di ladang, perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan dan segarnya udara. Kemudian yang keempat ada wisata buru. Wisata ini banyak dilakukan di tempat yang memiliki daerah atau hutan berburu yang diizinkan oleh pemerintah. Wisata buru ini diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dari setiap negara, sehingga pemburuan tidak dilakukan dengan sembarang. Wilayah Garut memiliki hutan yang pas untuk berburu. Buruan utamanya adalah babi hutan, terutama saat populasi sedang banyak dan mulai mengganggu tanaman warga. Satwa yang diburu pada dasarnya adalah satwa liar seperti babi hutan. Hal tersebut didasarkan karena pertimbangan babi hutan yang dianggap sebagai hama yang merugikan petani. Kemudian yang kelima adalah wisata ziarah. Jenis wisata yang dikaitkan dengan agama, kepercayaan, atau adat istiadat dalam masyarakat. Wisata ziarah lebih menekankan terhadap adanya ritual keagamaan yang harus dilakukan oleh wisatawan yang melakukan ziarah ke suatu tempat yang dianggap suci. Kemudian selanjutnya ada wisata cagar alam. Wisata cagar alam banyak dilakukan oleh pecinta alam atau yang gemar memotret beragam binatang atau marga satwa serta beragam fauna. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan atau hewan, hidup secara lestari. Keberadaannya di kawasan hutan dilindungi oleh undang-undang dari risiko bahaya kepunahannya. Untuk kalian yang berminat di wisata ini, kalian bisa mengunjungi Bali. Di Bali, banyak wisata cagar alam yang telah berkembang adalah seperti Taman Nasional Bali Barat dan cagar alam dan Kebun Raya Eka Karya. Tujuan dari wisata bahari adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap asri dan terlindungi. Kemudian yang terakhir adalah wisata konvensi. Wisata konvensi pertemuan sekelompok orang yang secara bersama-sama bertukar pengalaman dan informasi melalui pembicara, mendengar, belajar, dan mendiskusikan topik tertentu. Wisata ini menyediakan fasilitas bangunan dengan ruangan-ruangan, tempat bersidang bagi
para peserta untuk konferensi, musyawarah, atau pertemuan-pertemuan yang bersifat nasional maupun internasional. Kemudian yang kedua adalah ada berdasarkan lokasi yang dituju, motif, apa yang dimaksud dengan wisata. Yang pertama, wisata sejarah. Umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah, tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti-bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat wisata. Misalkan museum, candi, dan lain-lain. Kedua, wisata alam. Tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarelawan serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kemudian yang ketiga ada wisata religi. Salah satu jenis wisata yang berkaitan dengan aktivitas atau tempat khusus yang berhubungan dengan aspek religi keagamaan. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ke tempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama tertentu. Kemudian ada wisata pendidikan. Suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan yang juga terdapat aktivitas edukasi atau pendidikan di dalamnya. Wisata edukasi, sebuah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh institusi pendidikan seperti sekolah-sekolah maupun institusi pendidikan lainnya. Wisata pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta kegiatan wisata. Biasanya tujuan wisata pendidikan adalah tempat-tempat yang memiliki nilai tambah sebagai sebuah area wisata seperti kawasan perkebunan, kebun binatang, tempat pendaftaran hewan langka, pusat-pusat penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nih, ada satu contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Iklim suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lainnya bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan baik lokal maupun luar negeri untuk datang berkunjung. Ya, tentu saja jadi menarik karena misalnya kita terbiasa hidup di kota dengan polusi udara yang setiap hari dirasakan khususnya dari asap kendaraan bermotor. Tentunya ingin menghirup udara yang segar, merasakan iklim yang sejuk. Inilah mengapa iklim menjadi salah satu faktor yang dapat menarik wisatawan. Sebagai contohnya adalah daerah wisata Puncak di kawasan Cianjur yang menyedot banyak orang yang selalu betah berlama-lama berkunjung ke sana. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.